wabarakatuh. Halo anak-anak semuanya, apa kabarnya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Jangan lupa untuk selalu ingat 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Baik, pada hari ini kita akan bertemu kembali di pelajaran Bahasa Indonesia kelas 9. Sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Oh, amin. Baiklah, pada pertemuan daring kali ini, kita akan membahas materi pelajaran tentang cerpen. Tujuan pembelajaran, siswa mampu 1. Mengetahui pengertian tentang teks cerpen. 2. Menjelaskan tentang struktur teks cerpen. Baiklah, kita akan mulai tentang pengertian cerpen. Ada yang tahu cerpen itu singkatan dari apa? Iya, bagus sekali. Cerpen adalah singkatan dari cerita pendek. Pengertian cerpen adalah cerita yang berupa naratif fiktif. Naratif maksudnya adalah ceritanya berbentuk narasi. Sedangkan fiktif adalah kisah yang tidak nyata atau khayalan. Mengapa disebut cerpen? Karena ceritanya itu pendek dan kurang dari 10.000 kata saja. Bagaimana anak-anak? Sudah paham kan pengertian tentang cerpen? Iya, baiklah, kalau sudah paham, kita akan melanjutkan tentang struktur cerpen. Struktur cerpen ada 6. Yang pertama abstrak, kedua orientasi, ketiga komplikasi, keempat evaluasi, kelima resolusi, dan yang keenam koda. Dari keenam struktur cerpen ada 2 struktur yang sifatnya opsional. Jadi boleh ada, boleh juga tidak. Yaitu struktur yang pertama abstrak dan yang terakhir struktur koda. Mari kita bahas struktur cerpen satu persatu. Yang pertama, abstrak. Abstrak sifatnya opsional, boleh ada, boleh tidak. Abstrak artinya pengantar cerita yang disampaikan pengarang. Jadi merupakan gambaran dari cerita tersebut yang disampaikan pengarang tentang cerita yang dibuatnya. Mari kita simak contoh dari abstrak. Sudah sebulan sejak menguburkan istrinya sendiri, Mbah Tejo menghilang. Kemana perginya lelaki itu? Rentah dan sudah menghabiskan waktunya berpuluh-puluh tahun jadi tukang kubur di kampung busur itu. Banyak yang menduga Mbah Tejo amat kehilangan. Mengabdi sebagai tukang kubur, selalu menyaksikan orang-orang yang kehilangan, tak lantas membuat Mbah Tejo kuat ditinggal sang istri bulan lalu, Mbah Marti. Nah, inilah contoh abstrak. Abstrak itu gambar umum tentang cerita tersebut. Dari cerita ini tergambar Mbah Tejo yang sangat merasa kehilangan ditinggal Mbah Marti. Struktur cerpen yang kedua adalah orientasi. Sudah kenalkan dengan kata orientasi? Ada yang ingat? Pada waktu MOPDB? Iya, masa orientasi sekolah. Hayo, apa itu orientasi? Tepat sekali. Orientasi adalah pengenalan. Jadi jika kita kaitkan dengan cerpen, orientasi berarti pengenalan tokoh, latar maupun unsur-unsur yang ada di dalam cerita. Berikut adalah contoh orientasi. Hari pertama menjadi murid baru setelah pindah sekolah begitu menegangkan. Aku melangkahkan kakiku dengan berat. Kaku dengan segala hal baru membayangi pikiranku. Tiba-tiba aku rindu dengan suasana kelas, teman-teman dan guru-guru di sekolah lama. Bagaimana jika aku tidak memiliki teman? Bagaimana jika teman sebangku tidak ramah?
Bagaimana jika guru-gurunya tidak bersahabat? Bagaimana jika ini dan itu? Nah, bagian orientasi tersebut mengenalkan tokoh aku ketika menjadi seorang murid baru di sekolah, dan juga menjelaskan tentang keadaan perasaan tokoh aku yang tegang. Struktur cerpen yang ketiga adalah komplikasi. Komplikasi adalah konflik. Konflik di sini bisa konflik dengan lawan tokoh atau diri sendiri. Diri sendiri itulah yang dinamakan dengan konflik batin. Berikutnya, mari kita lihat contoh komplikasi. Loh, kenapa menangis? Tanya Eyang Putri cemas. Beliau meletakkan obat dan segelas air putih di meja. Dia diam, tidak menjawab. Isaknya semakin jelas terdengar. Kutipan di sini adalah bagian dari komplikasi. Konflik pada cerpen ini, dia menangis dan Eyang Putri merasa cemas pada keadaan dia. Baik, selanjutnya kita akan membahas struktur cerpen yang keempat, yaitu evaluasi. Evaluasi itu adalah penurunan dari konflik menuju ke pemecahan masalah. Berikut adalah contoh evaluasi. Pak Ahmad merasa sanggup menghajar orang itu meskipun usianya lebih tua. Semangat mati dalam pertempuran melawan penjajah tiba-tiba bangkit lagi. Tapi rasanya itu tidak sepadan dan tidak gaya untuk berhadapan dengan tuntutan keadilan hanya gara-gara tukang es yang kacau itu. Tanpa merasa takut sedikit pun, Pak Ahmad menaruh uang 10.000 di atas salah satu gelas tukang es. Lalu dengan perasaan hancur lebur, ia berbalik dan pergi, siap menghajar kalau tukang es itu mencoba menyerangnya. Tetapi tidak. Di sini adalah contoh evaluasi. Evaluasi itu konflik yang dimulai dari pemecahan masalah yang diarahkan. Struktur cerita pendek yang kelima yaitu resolusi. Resolusi adalah solusi. Solusi artinya pemecahan masalah. Jadi resolusi merupakan pemecahan dari konflik. Komplikasi dan evaluasi penurunan dan adanya pemecahan masalah. Berikutnya, mari kita lihat contoh resolusi. Dulu, kalau Eyang kecewa terhadap seseorang, Eyang menulis semua hal tentang orang tersebut. Semua kenangan yang manis ataupun tidak menyenangkan. Biasanya begitu selesai menulis, hati Eyang lega. Pikiran pun menjadi jernih sehingga Eyang bisa menilai orang itu dengan tepat. Dia mau mencoba cara ini, tulislah kenang-kenangan tentang Bunda. Mudah-mudahan dia akan menemukan jawaban. Eyang ke dapur dulu ya. Nah, itulah contoh resolusi. Sekarang kita menuju ke struktur cerpen yang keenam, yaitu koda. Koda sama dengan abstrak, sifatnya opsional. Boleh ada, boleh tidak. Koda artinya pesan yang ingin disampaikan oleh pengarang. Nah, anak-anak, bagaimana? Hari ini kita sudah belajar tentang pengertian dan struktur cerpen. Bisa dipahami bukan? Menyenangkan? Iya. Sebelum mengakhiri pelajaran hari ini, kita simpulkan bersama dulu pelajaran tentang materi cerpen ini. Yang pertama, pengertian cerpen. Cerpen adalah cerita yang berbentuk naratif fiktif. Yang kedua, struktur cerpen. Masih ingat ada berapa struktur? Benar, ada 6 struktur, yaitu abstrak, orientasi, komplikasi, evaluasi, resolusi, dan koda. Nah, sampai di sini dahulu pelajaran kita pada hari ini. Sekian dari Bapak. Kita bertemu kembali pada materi pelajaran berikutnya. Dan untuk tugas di rumah, Bapak tugaskan membuat sebuah cerpen, ya.
Temanya tentang guruku. Selamat Hari Guru Nasional untuk seluruh guru Republik Indonesia. Terima kasih semuanya. Sampai berjumpa lagi. Semoga tetap sehat dan jangan lupa 3M tadi. Dan selalu semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.